setiap desa Pak Yai, satu minggu ki pasti ada pengajiannya. Coba kalau ada timnya bisa nge-share, bisa live langsung, apa ndak indah sekali. Itu kalau ada yang mau nge-share atau istilah live kan langsung kan bisa untuk mengalahkan dakwah mereka. Itu mungkin kadang-kadang kalau Kiai Sepuh pikirannya wedi riya napa mlayu saya. Niku coy. Kalau kita berpikir kuatir riak, di situ sudah riak sih Ustaz. Nggih napa? Nah, ke depan Ustaz, ke depan panjenengan pinginnya kados napa biar kita dakwah di era global ini bisa lebih baik. Lebih baik, lebih istilah terarah, lebih nganu ya. Kalau saya kepingin setiap MWC saja lah. MWC punya studio kalau kita bikin pengajian bisa live, bisa langsung ke share yang dimana bisa ngebak-ngebaiki apa Pak? Ngebak-ngebaiki dunia media sosial niku. Jadi tidak pengajiannya mereka yang banyak, tapi pengajian kita kalau saya lihat setiap desa Pak Yai, satu minggu ki pasti ada pengajiannya. Coba kalau ada timnya, yang satu desa punya tim anak muda yang kreatif, bisa nge-share, bisa live langsung, apa ndak indah sekali. Kiai-kiai kita. Yuk banyak sekali ya. Wong kita itu kan jenengan misalnya pagi di masjid ini, nanti sore di sini, malam di sini. Itu kalau ada yang mau nge-share atau istilah live kan langsung kan bisa untuk mengalahkan dakwah mereka. Niku janjane. Itu harapan kami seperti itu Pak. Paling tidak minimal MWC itu punya apa ya? Punya studio alat lah ya. Punya alat. Atau punya tim niku yang dimana nanti setiap kegiatan yang kita lakukan diliput. Jangan dan sampai kemudian diunggah ngoten. Itu mungkin kadang-kadang kalau Kiai Sepuh pikirannya wedi riya napa mlayu saya. Niku coy. Nggih. Kalau kita berpikir kuatir riak, di situ sudah riak sih Ustaz. Nggih napa? Malah nggih ya, tarikul amal amal riak nggih. Sudah riak. Pun riak rien, sudah riak duluan karena sudah berpikir oh nanti saya riak, sudah riak duluan kan. Tetapi kemudian memang ide panjenengan itu sae bahwa kita ingin setiap MWC punya alat, punya IT yang sehingga pengajian katakanlah Lailatul Ijtima. Iya, minimal niku Lailatul Ijtima di Ranteng itu direkam oleh satu tim dari MWC. Nah, nanti MWC-nya biar yang mengusahakan ugo rampenya. Betul. Kan sakniki wonten koin NO sih nggih? Wonten. Artinya bahwa koin NO niki kan bisa kita berdayakan untuk satu misalkan membeli alat. Iya, betul. Kemudian dari koin NO itu juga ugo rampe yang lain sebagainya. Antus ngoten nggih. Kepingine panjenengan. Ora kok terus kadang-kadang nak panjenengan live niku sing utak-utak HP niku panjenengan piyambak lho. Kadang lare. Tapi seringnya nggih lare sing ngaos. Lare sing ngaos nggih. HP-ne lare napa panjenengan? Dadi kiyaine sing bondo ya HP-ne kiyaine, kuotane kiyaine. Masyaallah luar biasa. Nggih. Kalten nggen kula niku kesulitan satu pasang wifi niku sing sulit. Sinyalnya nggih. Oh, lah dari Telkom? Dari Telkom durung. Pernah kita ada pihak ketiga yang mau kasih komputer tapi saya minta jaringannya saja. Tapi sampai sekarang belum ya. Insyaallah. Jangan ngajar di berapa tempat Ustaz? Kula niku ngajare cuma ten madrasah Pak ya. Madrasah. Iya. Madrasah sama kok masjid-masjid setiap malam niku rutinan. Nggih ten Babalan, ten Patean, kita ten Wulo. Pundi malih. Niku sekitar niku nantok Wiradesa. Paling kalau banyak ya pas hari-hari besar niku.
pas ada mulutan itu Pak. Nggih. Tarian besar itu. Dan itu yang nyuting jenengan sendiri. Ke Mas Irul. Waduh. Ya Allah. Semoga dengan adanya video ini Iya. kita warga Nahdlatul Ulama, MWC, Ranting hatinya tergugah untuk menginginkan apa yang diinginkan oleh Pak Kiai Zainuddin ini. Iya. Karena kalau enggak nggih wow, kita akan kalah. Kita lihat nganu aja Pak. Dulu MTA ya. MTA itu masih punyanya radio itu dulu Radio, kan, Pak. okay. Sekarang sudah punya televisi dan Masya Allah kalau dilihatkan di televisi, acara-acara televisi ini pengunjungnya banyak sekali. Okay. Nah seandainya dari MWC kan punya berarti share satu yang MWC Wiradesa saling tukar video dengan MC yang lain. Wiradesa TV misalnya. Nggih napa? Wiradesa TV mangke Babalan TV ngoten nggih. Kajen TV. Itu bagus sekali nih. MWCNO-nya MWCNO Kajen, MWCNO masyaallah. Kadang-kadang kalau sudah besar, wah malah ada kecemburuan sosial juga. Nah, itu kita ndak fairnya di situ. Artinya seperti bahwa ayo kita bareng untuk untuk berdiri bersama, maju bersama, jangan kemudian kita saling gembosi. Iya, itu durung apa-apa wis gembosi dhisik. Lah, kowe den ada seperti itu. Karena dulu jujur LDN Kabupaten itu sudah mau bikin siaran radio. Tapi akhirnya tidak jadi karena pengurus-pengurusnya ada yang kepria-kepria wis bahasane. Nah niku akhirnya Pak Haji Nasir itu bikinnya malah ikut gabung ke Soneta niku. Aslinya kalau sudah diniati bikin, insya Allah warga NU itu banyak sekali dan potensi kalau saya lihat niku. Ya akhirnya kita buat dewe-dewe. Banyak kita buat dewe-dewe nggih studio ngeten kados kedai bincang ngeten. Karena memang mohon maaf bahwa di MWC sendiri seperti di kita ini di Pekalongan Selatan ya belum. Apalagi tingkatan ranting. Mungkin ada kreativitas dari teman-teman IPNU IPP NU, tapi kan hanya lokalitas. Terus acaranya nggih kadang-kadang acara mereka sendiri. Mereka ndak ke Lailatul Ijtima ndak disyuting karena khawatir pripun ndak enak sama yang tua ngoten niku. Kebanyakan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang Pak ya. Kalau kuliah subuh sudah mulai live ya. Banyak. Mending. Tapi nggih kembali lagi kalau penyedia kuotanya sudah ndak kuat duit ya bubar. Dan mungkin ngeten apa Ustadz, menurut jenengan bahwa selain pengurus NU, siapa lagi yang harus berperan dalam dakwah di era global ini? Selain untuk dari NU sendiri, malah sebetulnya pemerintah seperti, karena kan gitu Pak ya, dakwah NU niku kalau saya lihat saya amati kan NKRI yang diinganu, NKRI dan istilah mempertahankan kesatuan Republik Indonesia, mendukung pemerintah. Itu pemerintah harusnya ikut membantu. Jangan itu Pak, sing memang istilah punya kekuasaan, punya istilah untuk izin ya lebih mudah mungkin itu. Apa coba kita komunikasi dengan pemerintah atau gimana ini nganu Pak ya. Itu pemerintah jangannya harusnya sangat harus ikut andil. Tinggal nanti pengurus NU-nya mau landing, mau merapat ke pemerintah supaya pemerintah bisa memberikan sebagian dananya lah. Karena juga kalau saya pernah ikut 2010 kalau tidak salah itu saya pernah masuk ke Polres
Masuk Polres pas Pak kepalanya Masuk Pak Polres Ali. ini masuk penjara apa gimana? Masuk Polres saya. Iku Ngaji di situ, ngaji di Polres. setiap minggu ada pengajian jan Pak Yai. Setiap dinas itu misalnya di kecamatan atau di apa itu memang ada program seperti itu di DPR ya harus ada pengajian setiap minggunya itu biasanya seperti itu. Ada dai-nya. Dulu saya pernah masuk sampai 2 tahun di situ. Lah kalau kita bisa melobi itu bisa melobi yang seperti itu terus kita minta dukungan, saya alangkah baiknya nih karena di Wiradesa sendiri pernah ada pengajian kliwonan di kecamatan yang masuk dari orang mereka Pak Yai. Nah terus saya tanya kok yang masuk mereka itu gimana? Katanya dadaan akhirnya ambil ustadz yang terdekat kan seperti itu. Kalau kita ya istilahnya apa ya, saya pun dulu pernah punya program gini. Pas saya ditunjuk untuk jadi koordinator LDNU di Wiradesa, saya programnya itu mengajukan kerjasama dengan dinas-dinas yang memang membutuhkan para dai-dai. Saya kasih proposal, nanti dai-nya kan saya klasifikasi, dai-nya sing gini ahli-ahli apa, itu perlu pengelompokan juga. Misalnya Pak Yai mang ahli dalam Pak Yai, saya lihat ya ahli semua tah. Satu suwuk ndak saya. Semua ndak. Ya. Nah niku saya dulu pernah program seperti itu Pak Yai. Masuk pengajian ke dinas-dinas, kendalanya lagi corona pas saya mulai dipilih koordinator LDNU Wiradesa itu mulai tahun berapa jenengan? Berarti 2019 tuh. Oh, nggih tabrakan corona nggih. Lah niku. Karena saya programnya itu masuk ke radio-radio. Pas nanti kajian Ramadan saya proposal ke radio-radio untuk siaran atau kita bikin rekaman yang nanti biar diputar di radio gitu. Memang pilihnya itu saya kalau dunia radio dunia niku sangat seneng. Seneng banget. Jenengan punya jadwal di Soneta. Kula niki mboten nate mangkat. Oh. Corona. Mboten corona, kula tabrakane niku riyen pas wulan Mulut. Wulan Mulut jadwal di luar banyak. Terus Pak Yaji Nasire pas waktu itu kena karantina. Selama 2 minggu. Akhirnya kula mboten mangkat ngantos ya menten. Ya menten. Pas malam Selasa dulu itu. Bisa ditarik benang merahnya sementara ini bahwa menurut Ustadz Zainuddin kendalanya kita ini masih di dalam sendiri nggih. Di MWC kita sendiri, di pengurus NU sendiri, kesadaran untuk menjadikan dakwah di media massa ini bisa lebih masif ini dirasa masih kurang. Kemudian mungkin juga karena program-program yang lain masih ada Pak Yai. Masih banyak. Masih banyak ya, jangan menyalahkan lah. Gak terlalu mikir yang media gitu media ya. Enggak terlalu mikir. Tapi ini penting juga loh media ini, Ustaz. Kemudian yang kedua butuh campur tangan pemerintah. Butuh bantuan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga apa kira-kira Ustaz? Yang ketiga kendalanya ya. Nak kula kok perlu kesadaran dari masjid-masjid itu. Masjid itu kan punya dana sumbangan Jumatan. Nah, kalau masjid itu adalah masjid milik Nahdlatul Ulama, maka hendaknya ini saya loh ya. Mungkin jangan pripun nambahin apa pripun ngeten. Maka masjid ini setiap kali mau mengadakan pengajian dia sudah siap. Jadi masjid peralatan apa semuanya tim masjid sudah siap. Wah, kalau masjid itu punya peralatan itu sendiri, ini istimewa. Cuma kan masjid-masjid kita kan belum pikirannya ndak ke sana. Kadang-kadang lain tuh terkendala pikiran pikiran tiang sepuh mungkin. Pikiran tiang sepuh itu untuk hal-hal yang seperti itu dianggap ndak begitu penting itu sih Pak. Nggak penting. Terus ngeribeti. Ngetek-ngetek duit. Nggih, ngeribeti bahasa niku nggih.
Heeh. Nggih. Tapi nak kula sing dadi ketua takmir, Iya. ya harus tuku. Harus gitu kan. Beli. Nanti kalau Pak Kiai Zainuddin ceramah di sini, rekam, edit, langsung. Iya. Nah kita kan kalahnya di situ, Kiai. Iya. Majelis-majelis mereka, Iya. wifi mereka punya. Sudah kan tersedia. Dengan kecepatan 120 km per jam. Kalau Tong-tong. kita Kamera unlimited punya kan. unlimited. Awake dhewe niki kan kesadarannya memang Iya. kurang nggih. Iya. Seperti itu memang untuk kita kesadaran dalam bermedia sosial kurang Greget. greget nih. Karena dirasa memang mungkin belum karena kesadaran kurang itu merasakan kemanfaatnya yang belum nganu Pak Yai Cai. Nggih. Kalau sudah seperti Atta Halilintar mungkin ya Oh ya. nganu ya. Enggak, begini Ustaz. Para sesepuh kita ini tidak tahu mungkin betapa mereka faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah begitu masif. Nggih. Mereka enggak masuk ke kampung kita, bener enggak masuk. Iya, tapi Istilahnya- tadi ya. Iya, Sing kasarnya ngomong orang-orang yang berpenampilan seperti itu ndak masuk ke kampung kita secara wujud zohiron, tetapi mainnya sudah lewat dunia dunia maya. Lagi kiai-kiainya awake dhewe kan ndak pernah tahu itu yang namanya iya. YouTube itu apa gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Apa istilahnya? Padahal yang tadi pernah tak ungkapkan kalau memang lewat media sosial kan mendunia Pak ya. Nggih. Kalau kita ceramah dalam satu musola Ya, paling itu tok banter sudah. 15. 15 itu tua-tua. Tua-tua 10 istilahnya apa ya ngantuk sing 65. pengurusnya mangkat kuwi corona melas sing mulang ora ono sing ngancani. Itu biasanya seperti Pak ya. Ya melas Allah. karuan sing mulang ora ono sing ngancani. Heeh. Akhirnya berangkat. Daripada tak kancani Nggih. ngeten. Tapi kalau kita lewat media sosial memang wong saya sendiri lewat Facebook aja nanti tayangannya itu sampai kan bisa berulang-ulang nih Umi. Nggih. Sampai berulang-ulang kadang-kadang sampai ribuan kan. Ribuan. Itu masih bisa dilihat. Nah, tapi kalau pengajian di musola yang langsung ibadah udah kadang-kadang ditanya pengajiannya apa? Mbok pacetane kacang dodol. Cetane kacang dah. Rasa semangat. Iya. Seperti itu. Nggih. Oke, baik. Artinya bahwa dari obrolan kita ada satu pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat wabil khusus orang-orang NU lah bahwa kesadaran kita dakwah lewat medsos ini perlu ditumbuhkan. Iya. Itu satu, kemudian kita harap masjid-masjid ini dulu. Masjid-masjid bisa menyediakan media. Kalau masjid-masjid itu yang Nahdlatul Ulama itu bisa menyediakan media, ini merupakan perkembangan yang luar biasa untuk dakwah NU di era digital. Ngoten nggih nggih. Nggih. Betul sekali itu. Saya lihat kalau mereka walaupun hanya beberapa orang tapi langsung. Duh. Kadang-kadang mereka sing ceramah satu, penceramah paling yang dengarkan 2 orang, 3 orang. Tapi kan yang disyuting kan yang ngomong tok. Terus koyok-koyok menghadapi 1000 orang. Padahal aslinya ndak ada orang. Nah, kita ini kan kalau ngaji di masjid kados jenengan, itu kan memang di depan banyak orang. Mau gak ke syuting ngoten mawon. Niku lho. Mula muga-muga obrolan kalih panjenengan ini paling tidak membuka wacana dan pemikiran para pengurus MWC, para pengurus ranting, ya wabil khusus para penggede-penggede kita. Nggih napa? Penggede-penggede kita ini mau memikirkan dan mau mencarikan alat-alat itu tadi. Kalau SDM kita sudah mumpuni kan Pak Yai. SDM wong NU itu kan wis 80.000, 90.000 kok. Terbanyak ya. Terbanyak di Indonesia. Banyak lah. Saya pikir banyak. Saksian cari napa kalau kita memang serius terus digalakkan dengan betul-betul
bisa mumbul Pak Yai. Mumbul ora ketulungan Ustaz. Nak mumbul ngonten wah insyaallah luar biasa. Cuma memang betul kesadaran kita Ustaz. Kesadaran kurang, kita untuk bermain media ini masih kurang. Apa kadang-kadang sing sepuh niku memang nggak tahu Pak Yai. Sorone piye juga kendalanya menawi juga yang sepuh nggih. Tapi kalau yang muda saya yakin sudah bisa semua. Yang muda sudah bisa semua, cuma masalahnya mereka nggak terlalu tertarik juga. Tidak tertarik dan juga tidak ada yang mau mengarahkan Pak Yai. Mengarahkan biar apa istilahnya bikin satu apa YouTube ataupun dakwah sing lewat media sosial itu kadang-kadang. Dan kita lihat teman-teman Ibnu PPNU selama Ramadan ini kan seperti misalkan di Warulor atau di Pekuncen. Niku kan teman-teman Ibnu kan mengadakan pengajian dari satu musola ke musola yang lain. Iya. Selama saya mengikuti, mereka tidak pernah merekam. Kamu tidak pernah? Kalau yang Kuncen? Enggak. Warung tapi merekam aja ya? Warung merekam ya? Warung merekam, tapi saya enggak tahu di uploadnya di mana, enggak paham. Di Facebook. Di Facebook. Warung di Facebook Ibnu Warulor. Kalau yang di Kampil saya direkam. Yang tidak direkam malah dikemplong saya. Dikemplong itu. Malah kula ning ngono Pak Yai. Iki piye iki orang sing moto iki. Tawa rek gede. Tawa nggih. Paling tidak dipotret lah. Dipotret. Orang sing moto apa maneh Pak sing ngerekam lah niku. Nggih, memang lah itu Ustaz. Artinya bahwa generasi muda kita ini perlu digugah. Perlu digugah supaya mereka ini teman-teman Ibnu, teman-teman IPPNU, karena sing kober kan sing nom-nom. Nah niku leres. Sing tua-tua kan boten kober. Iki opo kan ndak paham. Tapi yang muda-muda, mereka-mereka yang sekolahnya di SMK, ya kan? Mereka sekolahnya yang di SMA, di situ sudah diajarkan IT. Di situ yang saya pikir memang perlu harus yang digugah itu ya. Nggih. Karena lo ke depan kan generasi NU kan di situ. Betul. Yang memegang kendali nanti ya Al-Fatah Yauman niku nggih. Rijalul Ghad niku. Saya gadah cerita sing mending kula nganu nggih Pak Yai. Pripun? Kan pas zaman sekarang kan pakainya daring ya. Daring. Lah ibu-ibu yang nggak ngerti WA, ngerti apa yang sepuh-sepuh itu. Karena anak-anaknya belajarnya rada sulit. Anaknya ditanya, "Nak, tahu nggak tanggal 21 April itu hari apa?" Nggak tahu, Bu. Makanya kamu belajarnya yang rajin, bukunya dibaca. Nggak tahu. Lah, hari apa, Bu? Hari Kartini. Wah, anaknya malah sekarang jawab. Lah, kalau Ibu tahu nggak? Tante Wati. Lah, Tante Wati siapa? Makanya sering baca WA-nya ayah. Kadang memang kendalanya orang tua itu nggak tahu. Akhirnya tukaran nih, tukar bapak. Bapak akhirnya wangsul Pak, minta kopi, minta apa teh. Ini mau bikin teh mana? Kopi gulanya. Itu sih di lemari ada, nggak ada, adanya garam. Lah gue garam itu isinya gula. Seperti HP ini jenengan, Kartini ditulis Kartono. nyamarke. Memang ada orang tua itu enggak tahu, Nah, ini memang mungkin kesadarannya bukan. Enggak kober, enggak kesadarannya juga. Mbuh lah, mbuh. Mikir kok ya. Mikir apa wis ora mikir. Kita perlu wis sing nom-nom wae wis digugah lagi. Terutama mangke nek misale Pak Yai ada kuliah subuh, tekankan saja Pak Yai. Kalau saya memang seperti itu. Iki kok enggak ada yang merekam itu gimana? Apa memang krono aku nelek apa pun. Orang menarik kan. Apa ayu. Iya. Masyaallah. Nggih, baik Ustaz. Sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa satu, kesadaran kita masih kurang untuk dakwah via media massa. Saya teringat Yai Said Akil Sirot pernah mengatakan jihad zaman sekarang ini adalah jihad via media massa, jihad media sosial. Iya, betul. Untuk
menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita ingin supaya pemerintah daerah juga bisa membantu kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, sebab dakwah Nahdlatul Ulama ini adalah dakwah yang betul-betul melindungi bangsa negara kita ini, ya kan? Itu kemudian kita juga minta kepada para pengurus Nahdlatul Ulama, baik yang ada di PCNO, baik yang ada di MWC, untuk bisa mendatangkan alat-alat IT itu tadi, atau bisa memberikan pelatihan kepada teman-teman Ibnu IPPNU agar bisa selalu mendampingi para kiai-kiai ketika datang di kampungnya untuk merekam dan mengupload di media massa. Ada tambahan Ustaz? Ini juga Pak Yai, kalau istilahnya paling ndak ada dakwah-dakwah lewat kuat-kuat niku lho. Gambar jenengan misal ditulis kata-kata mutiara itu juga penting niku. Kadang-kadang saya baca dari mereka semua banyak itu. Lah nggih ngeten niku mergo mboten kobere awake dhewe niku. Mboten kober niki. Artinya tidak ada tim khusus. Mereka ini punya tim khusus yang seperti teng langsung. Memang satu orang kadang-kadang yo banyak nih. Banyak laptop A, laptop B, laptopnya 3. Sing nyekel wong siji. Apa ini sampai 10. Lah nggih. Lah niku masyaallah. Tapi kalau nek kadang aslinya sebetulnya Ibnu dari petugas sendiri satu HP pun bisa punya akunnya itu 7 aja. Jadi channelnya YouTube itu akunnya itu 7. Aslinya kalau kita punya satu orang misalnya punya 7, terus ada 10 orang kan udah 70 Pak Yai. Lah itu seperti itu nyapret Pak Yai wis rada mending jane. Wong lah itu kadang-kadang. Nah, kita di situnya Ustaz, di situnya. Ya moga-moga obrolan panjenengan dan saya ini nanti bisa menggugah teman-teman muda Nahdlatul Ulama untuk betul-betul bisa berjuang via media massa niku. Dikoberke gamane. Dikoberke, nak mboten dikoberke mboten saged. Tergilas niku nanti. Nggih. Terakhir Ustaz, ya. Pesan panjenengan untuk kita generasi muda. Ya, untuk generasi muda terutama Nahdlatul Ulama, tetap kita memegang pada ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak sekali baik dari kampung Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi pindah ke kota ya udah hilang. Sudah hilang. Itu tetap kita ikut pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jangan lupa untuk dakwah sekarang kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman kita. Dakwah kita kok sekarang harus media sosial, ya kita lakukan lewat media sosial sebisa mungkin. Kalau belum bisa, tetap kita harus bertanya dengan orang-orang yang bisa. Kados Pak Yai yang sudah merintis dengan kedai bincang seperti ini, mudah-mudahan bisa di setiap kiai-kiai muda kita punya seperti ini, alangkah baiknya dan indahnya. Amin insyaallah. Ngoten Pak Yai. Ngoten nggih. Baik, terima kasih Pak Kiai Zainuddin sudah hadir. Bang Zain, kula mboten mboten penak. Wong biasa ngundang yai ngoten, ngundang yai ustaz ngoten. Baik, terima kasih Bang Zain, Kiai Zainuddin, Ustaz Zainuddin sudah hadir di studio Kedai Bincang. Mboten wonten napa-napane, cuma ada kopinya saja, tetapi semoga apa yang pikiran-pikiran panjenengan bisa tersampaikan dengan baik. Amin. Kepada para pemirsa, wabil khusus yang Nahdlatul Ulama dan teman-teman kita dari Ibnu IPPNU punya pemikiran yang maju sesuai dengan pemikiran yang panjenengan sampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi dari tim Kedai Bincang, mohon maaf. Dan para pemirsa Kedai Bincang, sampai jumpa di podcast yang lain, tentunya dengan bintang tamu yang tidak kalah keren dengan Bang Zain ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.